Hai, kembali lagi di channel Penunggu Nusantara. Kali ini aku akan menceritakan kisah hantu yang tidak seram tapi sangat menggemaskan. Judulnya Hantu Nenek Payung. Suatu malam, gelap kelam tiada berbintang. Johnny sedang minum kopi yang baru saja ia seduh di pos ronda. Sementara Perry teman rondanya masih asik mendengkur. Brrr. Kopi yang baru disedot langsung menyembur keluar dari bibir doernya. Mata Johnny membulat, bola matanya seperti ingin meloncat dari kelopaknya. Johnny melihat sesuatu ngeri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Per, panggilnya sambil menggoyang-goyang dengkul sobat karibnya itu. Per, kok kamu kapan bangun, Per? Johnny langsung menenggelamkan wajahnya di sarung hingga terbit matahari. Kabar tentang munculnya makhluk halus itu begitu cepat meluas dan menjadi buah bibir orang-orang di kampung. Pandangan warga mengenai isu tersebut beragam, ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Alah, itu hanya akal-akalan Johnny saja, kata Mas Sugiono. Iya kan Mas Sugiono, jaga malam juga nggak ada yang aneh-aneh, kata si Bambang. Malam berikutnya Johnny tak ikut lagi meronda di hadapan PRT serta teman-temannya. Johnny resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hansip terkeren dan termaco kece di kampung Ujung Kulon. Kau yakin mau mengundurkan diri, Johnny? Tanya Pak RT. Aku yakin Pak RT, ini bukan karena honormu yang kecil. Johnny sambil menggaruk-garuk kepalanya yang gatal. Bukan tombe sih atau kutu, tapi pura-pura stres. Ya sudahlah, kalau itu keputusanmu Johnny, ya saya sebagai RT ya ikut saja, kan masih ada yang lain buat jaga malam. Ya wes lah Johnny, tak terima pengunduran dirimu. Hari berikutnya Perry tak lagi bersama teman seperjuangannya saat maling jambu Wak Jono dan ngintip kucing kawin sampai proses kelahiran anak kucing ke dunia yang penuh dengan fata morgana ini. Akan tetapi saat ini Perry sudah mendapatkan teman baru di pos ronda, ya ini Badul. Badul adalah adik iparnya Johnny. Dulu Badul sempat digosipkan bahwa hidupnya tak jauh berbeda dengan sang kakaknya Kusyanto, pengangguran sejati. Namun gosip yang sempat menjadi trending topik di papan pengumuman kampung segera ia tepis. Baron jadi buruh pabrik beras. Walaupun tak penuh hari kerjanya, makanya ia menambah jam kerja menjadi hansip agar gosip tentang kehidupannya yang tidak betul itu menghilang. Dan kata sekretaris Pak RT yang bicara, bukan cinta, wajahnya tua, lanjut Badul. Mereka saling pandang satu sama lain. Kampung Ujung Kulon gempar dengan maraknya isu hantu nenek payung. Saban malam rumah warga bertutupan. Saat maghrib tiba, anak-anak dilarang berkeliaran di rumah. Menurut cerita tua kampung, hantu nenek payung ini suka mencuri anak kecil. Inilah yang dinamakan jelmaan setan Wewe Gombel, yang sudah kalah pamor sama suster ngesot dan suster keramas pakai sampo 4.000. Kalau ada anak yang hilang pasti akan ditemukan dalam keadaan ini, dada sebelah kiri robek, hatinya hilang. Kecemasan yang dialami warganya membuat malam-malam PRT tak nyaman. Nasi dimakan terasa batu, air diminum terasa air laut. Kecemasan warga yang membuat ia merana tak bisa dibiarkan dalam larut waktu yang panjang. Harus ada tindakan, ucap Pak RT dengan tegas sambil membawa pentungan. Pak RT langsung mengambil inisiatif untuk digelarnya rapat tertutup. Hanya pejabat RT saja yang mengikuti rapat tersebut. Sementara warga biasa sebagiannya bekerja, sebagian lagi menunggu rapat itu selesai. Ketika ruangan rapat itu dibuka, mereka akan menyerbu ketua RT untuk mendapatkan info hasil dari rapat tersebut. Sama seperti awak media di ibu kota, sebenarnya hantu nenek payung bukan untuk menyaingi hantu nenek gayung, apalagi nih kakek cangkul yang sudah dibuatkan film
dan diterima dengan senang hati oleh rakyat Indonesia yang suka horor mistis ngeri. Namun motif lahirnya hantu nenek gayung karena bentuk kepedulian terhadap perindustrian film horor yang semakin parah di dunia ini. Hantu nenek payung ingin memberikan warna tersendiri di dunia perfilman horor. Kembali lagi ke cerita tentang hantu nenek payung. Ini wasiat yang harus kita jalankan, ucap lelaki berpakaian serba hitam namun ada pita warna pink di sudut bajunya. Sepertinya lelaki itu guru spiritual alias dukun di kampung ujung kulon. Maksud mbak, kita akan naik gunung itu untuk ngambil obat penangkal biar hantu nenek payung gak datang lagi, ucap Pak RT. Tidak hanya hantu nenek payung, tapi hantu suster ngesot, keramas, hantu tanah kusir, hantu nenek gayung 1, 2, kakek cangkul, suster gepeng, tali pocong, hantu budek, hantu susana, hantu tuyul milenium, semua takut dengan penangkal yang saya berikan untuk kalian. Hahaha. Demi kejayaan kampung ujung kulon, Pak RT beserta jajarannya rela naik gunung untuk mencari petunjuk. Hal ini juga dilakukan agar bisa menjadi pedoman para pemimpin lain yang mengabdi kepada rakyat tanpa diliputi media selama 24 jam penuh. Hahaha. Begitu kagetnya Pak RT ketika menemukan petunjuk yang diberikan oleh dukun tersebut. Pak RT hanya menemukan selembar kertas dalam kotak di puncak gunung. Ambillah jaring nelayan di laut selatan, pesan dalam kertas itu. Namun Pak RT teringat akan nasihat dari dukun agar menuruti semua petunjuk tersebut. Jaring ikan pun didapatkan kala malam tiba pukul 3 malam di bawah gerimis serta suara yang menyeramkan, menjadi penghibur lara bagi hati yang merana Pak RT dan jajarannya serta beberapa warga bersembunyi di balik semak-semak menantikan kehadiran hantu nenek payung yang sering lewat di jalan sepi itu. Tak lama nampaklah hantu nenek payung tersebut. Semua tak gentar menghadapinya. Ketika hantu itu berlalu, mereka segera menyergap dan diteballah jaring yang sudah dijampi-jampi itu. Aduh, apa-apaan ini? Aduh, ini jaring kok dilempar ke aku, bukannya nangkap ikan malah tangkap aku. Ini apa ini? Dasar pawete wedus, kamu nggak ada guna, ucap nenek payung itu. Mereka heran dan saling pandang. Loh, ini kan Waina. Iya, ini aku, kalian ngapain nyebar jaring pada aku? Waina ngapain jam segini keluyuran? Ya aku mau sholat tahajud di masjid. Emang kenapa sih? Enggak kenapa, jawab Pak RT. Tapi kok pakai payung segala? Tanya Pak RT. Ya iyalah pakai payung Pak RT, kan ini lagi musim hujan, ujar wanita tua yang sering dipanggil Wainah. Akhirnya misteri hantu nenek payung terungkap. Sosok hantu yang menjadi momok dan menakutkan di mata warga hanyalah sosok Wainah yang ingin sholat tahajud di masjid. Akhirnya warga bubar dan mengupat dalam hati, dasar Jono badul, orang penakut. Orang Wainah yang mau pergi sholat kok mereka kira itu hantu nenek payung, dasar wedus gembel, dul Joni goblok. Demikianlah cerita hantu nenek payung. Mungkin bagi yang kurang berkenan kami mohon maaf. Yang suka silahkan subscribe, yang tidak suka terima kasih sudah menonton. Ditunggu ya video dari kami. Terima kasih.